Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitab mutammimatil ajurumiyah fi ilmi al-arabiyyah yang ditulis oleh Syekh Al-Hattab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-an wasalna ila babil mu'arrab bil adah. Mazilna fi al-bahath ma yata'allaq bi al-mu'arrafat, sah wala la? Nah, tapi sekarang kita masuk di dalam pembahasan yang dima'rifatkan dengan al-adah. Al-adah maksudnya apa? Kita baca qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ammal al-mu'arrafu bil adah. Adapun yang dima'rifatkan dengan adah, fahuwal mu'arrafu bil alif wal lam. Dia adalah kata yang dima'rifatkan dengan al-alif wal lam. Artinya dia kemasukan alif lam. Berarti sebelumnya enggak ada alif lam. Kapan kemasukan alif lam suatu kata, maka dia dihukumi sebagai ma'rifah. Dan alif lam ini harus kita pahami. Alif lam itu apa saja? Maka dikatakan di sini wahiya qismani. Alif lam terbagi menjadi dua. Alif lam terbagi menjadi dua. Ahdiyatun wa jinsiyatun. Alif lam ahdiyah dan jinsiyah. Sebenarnya ini udah kita bahas kemarin ya, sama lumayan detail juga di dalam al-usul min ilmin usul ya. Sah wala la? Iya, kita ulang di sini. Apa ahdiyah, apa jinsiyah? Qala al-muallif rahimahullahu taala wal ahdiyatu. Ahdiyah itu kurang lebih ya ikatan gitu deh ya. Ahad, sesuatu yang diikat. Naam. Qala imma lil ahdi dzikri. Alif lam ahdiyah dia bisa berupa al ahdi dzikri. Al ahdi dzikri itu artinya alif lam yang dia diikat dengan kata yang sebelumnya. Dengan kata yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Adanya alif lam ini adalah ikatan naam terhadap kata yang telah disebutkan sebelumnya. Kurang lebih gitulah ya. Contohnya fi zujajatin az-zujajatu. Ya. Fi zujajatin az-zujajatu. Nah, az-zujajatu yang kedua kalau kita lihat dia ada alif lam itu kan ya. Sebentar ya, ini ada bentar dulu. Takutnya rekamannya enggak ini. So ya. Ya, az-zujaja yang kedua kalau kita perhatikan di situ ada alif lam. Ini alif lam apa namanya? Kita jawab alif lamnya ini adalah alif lam ahdi dzikri. Kenapa dikatakan ahdi dzikri? Karena alif lam ini alif lam yang mengikat kepada kata yang telah disebutkan sebelumnya. Dzikri itu namanya sebutan ya. Jadi maksudnya az-zujaja yang kedua itu adalah nafsu zujajatil ula. Dia adalah zujajah yang pertama. Seperti halnya kita katakan ishtaraitu qalaman thumma bi'tul qalam. Ya. Saya barakallahu fikum membeli pena. Thumma bi'tul qalam, kemudian saya jual pena tersebut. Ini langsung ya. Langsung di dalam suatu kalam ya tanpa adanya jeda. Dan juga umpamanya di dalam tulisan langsung tanpa adanya pisah segala macam dan semisalnya. Nah, ya maksudnya bukannya nggak boleh ada pemisah antara zujaja dan az-zujaja ya, boleh aja gitu. Nah, barakallahu fikum. Sebentar, ini kemana lagi? Ya seperti halnya contoh lagi ya, kita kasih contoh lagi misalkan
Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana yang kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Kemudian Allah katakan setelahnya fa'asa fir'aunar rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ya. Dikatakan kedua fa'asa fir'aunur rasul, maka Fir'aun ketika diutus kepadanya rasul bermaksiat kepada rasul. Nah, rasul di sini rasul yang mana? Jawabannya apa, kawan? Rasul yang sama dengan iya, rasul yang sebelumnya telah disebutkan, itu rasul yang diutus. Tahu dari mana? Karena di rasul yang kedua itu adalah alif lam al-ahadiyah, yang dia termasuk al-ahadi dzikri, ada ikatan dengan suatu kata yang disebutkan sebelumnya. Paham? Nah, maka kita pahami ya, rasul yang dimaksiatkan oleh Fir'aun adalah ar-rasulul ladzi ursila ilaihi. Hakadha barakallahu fikum. Berikutnya awlil ahdi dzihni, ya, atau alif lam al-ahdiyah, yang kedua adalah al-ahdi dzihni. Karena ahdiyah ada 3 gitu ya. Yang kedua ahdi dzihni, berarti ini alif lam yang dia diikat dengan akal kita, dengan pikiran kita, ya, dengan ingatan kita. Nah, jadi ikatannya alif lam ini dengan zihin kita. Contoh misalkan, dan dia di sini ada ininya, ada ketentuan. Antum melihat di situ hasyiah nomor 5, ya. Huwa hiya allati madkhuluha ma'lumun likulli minal mutakallim wal mukhatab. Dia adalah kata yang kemasukan alif lam dan katanya telah diketahui oleh orang yang bicara dan orang yang diajak bicara. Walam yataqaddamuhu dzikrun, walam yataqaddam lahu dzikrun, dan tidak ada sebelumnya penyebutan lafaz yang dimasukin alif lam. Walaysa hadiran lil mutakallim, dan kata tersebut bukan kata yang hadir, bukan kata yang ada. Nah, indal mutakallim, ketika ketika seorang yang berbicara itu berbicara. Karena kalau ada penyebutan sebelumnya berarti adalah al-ahdi dzikri gitu ya. Ini zihni. Ya. Terus bagaimana kalau zihin kita bisa tahu, Ustaz, kalau sebelumnya nggak disebutkan? Ya sebelumnya udah disebutkan, udah menjadi ma'lum gitu lah ya. Tapi ujuk-ujuk tiba-tiba kita sebutkan lagi tanpa kita menyebutkan ya suatu yang ma'lum tersebut, makanya al-ahdi zihni namanya. Contoh misalkan ya, di sini untuk melihat izhuma fil ghar, ya, izhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam goa, maksudnya Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Nah, al-ghar di sini ada alif lam. Ketika seorang ya diajak bicara atau membaca ayat ini izhuma fil ghar, maka akal dia, pikiran dia akan menuju kepada goa yang dimaksud di ayat ini. Ghar di sini maksudnya goa apa? Goa Thur ya, Jabal Thur, dia Goa Thur. Jadi orang tuh udah tahu gitu tanpa disebutkan sebelumnya di bahwasanya di dalam konteks ini adalah Goa Thur dan semisalnya. Naam, intinya ketika menyebutkan kisah Nabi itu berdua sama Abu Bakar fil ghar, yang maksudnya Ghar Thur. Udah ma'lum. Ya, paham ya? Ya, contoh lagi misalkan. Antum lagi janjian umpamanya sama dokter gitu kan. Jam 10 pagi. Janjiannya hari Senin. Nah, itu antum ke situ tuh janjiannya buat janjinya di hari Ahad gitu kan ya, misal gitu ya. Ya ketika di hari Senin antum berangkat ke rumah sakit misalnya gitu. Ja'at tabib. Nah, antum langsung bilang datang tuh dokter. Pakai alif lam. Nah, maka antum berbicara kepada orang yang dia sebenarnya hadir ketika adanya perjanjian tersebut, maka orang yang antum ajak bicara karena udah tahu janjiannya sama dokter itu, maka akalnya dia, pikirannya dia mengarah ke dokter mana?
Dokter yang dijanji gitu. Yang umpamanya janjian dengan dokter, misalkan dokter gigi gitu kan. Ja'at tabib, datang tuh dokter gigi. Nggak mungkin tuh pikiran orang yang kita ajak bicara dokter kandungan, nggak mungkin. Ya, dokter anak nggak mungkin karena nggak ada janjian dengan itu. Dan sebelumnya nggak ada penyebutan. Sebelumnya nggak ada penyebutan daripada siyaqul kalam tersebut. Makanya dikatakan al-ahdi az-zihni, ya, alif lam yang dia ikatannya dengan zihin kita. Paham ya? Awil ahadil huduri, yang ketiga namanya al-ahadi al-huduri. Nah, al-ahadil huduri itu adalah yaitu ikatannya dikaitkan dengan suatu perkataan atau kata yang dia kemasukan alif lam, dan kata yang kemasukan alif lam tersebut ya dalam keadaan ada di hadapan seorang yang berbicara. Nah, ya barakallahu fikum. Contohnya misalkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari itu ya, aku sempurnakan bagimu agamamu. Pada hari apa? Ya, munculnya ayat ini, turunnya ayat ini, naam, itu betul-betul pas banget pada hari yang disebutkan di ayat. Al-yauma, pada hari itu. Hari apa hari itu? Maksudnya yaum Arafah, Hajjal Wada, ya, haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hari itu, di hari hadir pada saat itu, naam, aku sempurnakan, kata Allah, bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku sempurnakan bagimu nikmat-nikmatku, dan aku ridha atasmu Islam sebagai agamamu. Itu namanya al-ahdil huduri, atau yang lainnya misal gitu ya. Akramtu tullab. Akramtu at-tullab. Naam, akramtu tullab yaumal khamis. Di hari Kamis, ya, hari Kamis itu saya memuliakan para tullab. Seluruh tullab yang mana? Yang hadir. Ya, seluruh tullab yang hadir. Namanya al-adil huduri, barakallahu fikum. Sebentar ya. Lanjut. Itu namanya al-ahdi. Nah, faedah usul fikih sebelum kita lanjut lil murajaah, apakah al-ahdiyah ini dia tufidul umum? Ya, apa namanya? Ya, Rizki Al-Banjari. Halul ahdiyah tufidul umum. Ya, Rulai Al-Bimawi. La. Naam, hadza ma dhahaba ilaihi Ruli. Hadza madhhabu Ruli. Imamun al-masbuq. Taib. Hanif indak. La ahad yaftah al-usul min ilmu usul. Nasid, ana araftu bi annakum tansaun. Nasitum nisyanan qawiyan, saholala. Naam, li'annakum maziltum insanan. Na ma'adzir insyaallah, li'annakum maziltum insanan. Lakin al-insan alladhi yansawuna miraran fa hadhihi al-insan mushkilah. Liash li'adamil muraja'ah. Kama huwa ma'ruf bi annakum lam raja'tum hadha, sah wala la?
ma raja'tumul usul min ilmin usul. Deni Fadil Al-Banjari. Hada min tilmiz guru sekumpul qadiman. Aywa, hadza la yufidul umum. Hadza madhhab ilai dini yaqawi madhhab ruli wa man ma'ahum. طيب man akhar? Indak akhar am la? Rifa'i ayo. La taqaf an ta'tiya bi jadid. Farubbama jadid alladhi huwa al-musib. Hah? Kul al-ahdiyah. As-soal al-ahdiyah hal tufidul umum am la? Hadza ruli khalas. Araftu madhhabak. Oke, la yufidul am. Naam, barakallahu fikum. Akhta'tumul jami'an kullukum khata'. Khata' jiddan. Idzan ma huwa sahih? Ma yufidul. Ya sama baik itu mah. Siapa yang ngomong itu? Allah, Ustaz. Sama baik. Baik, ma huwa sahih? Al-hadiyah tufidu akmil. يلا أكمل. ما أعرف هذا خطير. هذا هو المبحث. لا هذا من مبحث نحوي. نحن الآن في أصول الفقه. طيب بارك الله فيكم. لابد من الإجابة. يلا الأحدية تفيد إيش إذن؟ أكمل. إذا كانت الأحدية لا تفيد الخصوص فإذن هي تفيد العموم. الأحدية تفيد العموم. هكذا صح ولا لا؟ صحيح. لا خطأ. هذا خطأ أيضا. المعرفة هذا بالنسبة في علم نحوي خلاص معروف عندنا. الآن في مباحث الأصول خلاص. نعم الأحدية كما قال الأصوليون بأن الأحدية تفيد العموم والخصوص بحسب معهودها. شوف الأحدية على حسب المعهود صح ولا لا؟ نعم على حسب المعهود. شوف إذا كان مثلا الأحدي الذكري إذا كان الذي ذكر قبل الأل لفظ عام نعم فالذي بعدها سيكون عاما كما مثل الشيخ ابن عثيمين في كتاب الأصول من علم الأصول. قال الله عز وجل للملائكة أن يسجدوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون صح ولا لا؟ أيوة الملائكة الأولى الملائكة لفظ الملائكة الأول عموم. إذا بعد ذلك الله عز وجل يذكر لفظ الملائكة أيضا. فهذا ثاني العهد الذكري وهذه
al-ahdi al-dzikri tufidul umum. Liyash? Lianna ma'uduhu atau lianna ma'udahu al-am. Mafhum am la? Idza kana al-ma'hud khas fa wa ma ba'daha yakunu khas aidan. Kama mathaltu lakum anifan kama arsalna ila fir'auna rasulah fa asa fir'auna ar-rasul fa hadha ar-rasul alladhi asahu fir'aun fa huwa ar-rasul al-wahid faqat. Na'am. Bima'na ar-rasul alladhi ursila ilayhi faqat wala jami'ur rusul. La. Mafhum? Fa alladhi yuridu an yarji' wa yazid ya fala budda an yuraji' wa yanzur ila kitabil usul min ilmi al-usul fi bab al-'am. Mafhum? Fahimtum? Al-an ingat antum? Al-an qad ingat? Ayo, alhamdulillah. Nuasil. Berikutnya al-jinsiyah. Fahadhil jinsiyah aidan tu'arrifu makana nakiratan. Syuf ya khan. Al-ahdiyah wal jinsiyah tu'arrifu makana nakiratan. هذا اللفظ لفظ النكرة صارت معرفة بعد أن كانت نكرة بسبب دخول الآل عليها أيا كان من الآل الأحدية أم جنسية. نعم. فهذا من مباحث النحو إن شاء الله هذا سهل جدا. بارك الله فيكم. نواصل. والجنسية إما للتعريف الماهية. Syuyah. Sekarang masuk al-jinsiyah. Jinsiyah itu terbagi 3 juga. Barakallahu fikum. Imma li ta'rifil mahiyah. Pertama, dia bisa ta'riful mahiyah. Mahiyah itu maksudnya haqiqatus syai'. Alif lam yang menunjukkan makna atas hakikat suatu perkara yang kemasukan alif lam tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Dan dia tidak memberikan faedah umum, ya. Faedah usul fikihnya dia tidak memberikan faedah umum. Hanya menunjukkan kepada kita libayan mahiyah. Mahiyah itu mahiyah itu aslinya gitu ya. Al-mahiyah artinya asalnya mahiyah gitu. Haqiqatus syai'. Contohnya nahwu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan saya jadikan ya minal ma' dari air itu kulla syai'in hayyin, segala suatu yang hidup. Artinya apa? Setiap suatu yang hidup itu na'am Allah Azza wa Jalla jadikan minal ma' dari air. Artinya apa maksudnya? Hakikat daripada air itu bisa menghidupkan. Ya, hakikat dari air itu adalah menghidupkan. Naam. La syak wala raib. Ya, air itu adalah perkara yang menghidupkan, tidak diragukan lagi gitu ya. Suatu yang hidup pasti dia butuh apa? Air. Tapi pertanyaannya apakah al yang kemasukan kata al-ma' di sini? Naam, dia maknanya kul, seluruh air menghidupkan. Al-jawab apa? La, jawabannya tidak. Karena ada terkadang sebagian air yang mematikan. Barakallahu fikum, tidak menghidupkan. Makanya di sini maksudnya alnya ya, hakikat daripada air itu adalah menghidupkan sesuatu yang hidup. Barakallahu fikum.
Dan dia tidak memberikan faedah umum sebagaimana kita katakan la yasluh an yahulla mahallahu al. Tidak cocok untuk digantikan atau dimasukin al. Tempatnya alnya tidak cocok dimasukin kul afwan ya. La yahullu mahallaha kullun. Ya tidak bisa kemasukan kul barakallahu fikum. Enggak bisa kita katakan waja'alna min kullil ma'i kull syai'in hayyin la yastati'. Wa mithalun akhar ati bik ilaikum ar-rijal afdal minan nisa. Ar-rijal afdalu minan nisa. Ini bukunya Rizky ya? Yang dipoto. Pantesan masih bagus bukunya gitu. Dan tulisannya agak-agak gimana gitu. Ya salah. Bercanda Ki. Nah, ar-rijal afdal minan nisa. Seorang lelaki itu lebih afdal daripada wanita. Di sini dari sisi mana? Dari sisi hakikat ya. Al di sini dari kata ar-rijal itu adalah al-bayan al-mahiyah. Maksudnya apa? Haqiqatus syai'. Haqiqatur rijal afdal min haqiqatin nisa. Hakikat perempuan laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan ya. Hakikatnya laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan. Dan ini tidak bisa kemasukan kul ya, tidak kita katakan kulur rijal afdal minan nisa. Setiap lelaki itu lebih afdal daripada wanita. Enggak juga. Karena ada enggak wanita yang lebih afdal daripada lelaki? Terjawab maujud. Ya, ada sebagian ya. Dia taat agamanya, amalannya bagus, taat suami, nggak bantah suami, masya Allah itu. Dia tuh, masya Allah, servisnya ke suami. Itu wanita yang baik, masya Allah gitu kan. Ngurusin anak kita, gitu, masakin, nyuapin, berlebihan nyuapin ya. Ya nggak apa-apa. Kata guru bilangin suami nggak bantah itu wanita, masya Allah. Berikutnya, al-jinsiyah berikutnya adalah immal istighraqil afrad. Ini istighraq maknanya istighraqiyah itu maksudnya umum, ya. Al-afrad maksudnya individu, maksudnya al tersebut menunjukkan umum kepada setiap individu manusia. Umum menunjukkan kepada setiap individu manusia. Ketika ada suatu hukum, diarahkan kepada suatu kata yang termasuk yang kemasukan alif lam, namanya alif lam istighraqil afrad al-jinsiyah, maka hukum tersebut berarti umum mencangkup seluruh individu dari setiap manusia. Nah, baik laki atau manusia. Contoh misalkan, contohnya di sini wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Syahidnya adalah al-insan. Al-insan ini kemasukan alif lam. Alif lamnya alif lam apa di sini? Ya kita lihat maknanya ini cocok nggak kalau kita katakan setiap manusia ya, diciptakan dalam keadaan lemah. Jawabannya cocok ya, berarti di sini alif lam namanya alif lam istighraqil afrad ya, istighraq al-jinsiyah al-afrad. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa? Ya karena dia cocok. Kita katakan tadi ya, an yahulla mahallaha kullun. Lafaz kullun itu bisa menempati kedudukan kata alif lam itu sendiri. Bisa kita katakan wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Seluruh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, ini banyak ya. Istighraqil afrad ini alif lam yang banyak dan dia memberikan faedah apa tadi? Memberikan faedah umum nggak? Nah, dia memberikan faedah umum. Dia memberikan faedah umum. Barakallahu fikum. Karena ya adanya kul bisa ditempatin sama kul.
Barakallahu fikum. Berarti kalau kita tahu ada al-istighraqil afrad al-jinsiyah, ya kita tinggal terjemah kul semua. Nah, dan ini yang sering ya antum harus perhatikan ini, apalagi dalam belajar usul fikih, apalagi menerjemahkan. Makanya pentingnya seorang dai yang sebelum dia terjun payung dan dakwah, harus dia paham daripada alif lam ini ya. Waduh, sebentar ya, mana ya tadi? Nah, barakallahu fikum. Harus dia paham. Banyak ya, contohnya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu segala puji bagi Allah. Maksudnya kullul hamdi lillah mustahiqun laha. Na'am, barakallahu fikum. Nawasil. Ada pertanyaan? Yang berikutnya, jinsiyah yang ketiga adalah awil istighraqi khasaisil afrad. Istighraq mencangkup kekhususan setiap individu manusia. Dan ini dia kulnya majazi ya. Kalau tadi umumnya hakiki, kalau ini umumnya majazi, karena sebenarnya ini adalah suatu sifat yang khusus yang ada pada individu setiap manusia, diperuntukkan kepada satu orang. Ini nanti babnya li mubalaghatil fil madah ya, li al mubalaghah fi al madah, untuk berlebihan di dalam memuji seorang. Contoh misalkan antar rojulu ilman, biasanya ada tamyiznya ya, antar rojulu ilman, kamu adalah lelaki. Yes, iya itu tahulah, kita udah tahu kamu lelaki. Maksudnya apa? Ilman, yang memiliki banyak ilmu. Artinya apa? Kamu, di diri kamu itu terkumpul seluruh ilmu yang ada pada setiap individu lelaki. Artinya sangat alim dia, al-alamah. Nah, paham ya? Nah, antum lihat hasyiah nomor 1 itu. Sifatu afrodil jins. Jadi apa? Ini sebenarnya mencangkup seluruh sifat daripada individu jenis manusia. Tapi diperuntukannya sifat-sifat yang terkumpul ini dari setiap, kita kumpulkan dari setiap individu jenis manusia. Ya, umpamanya ar-rajul. Nah, maka itu yang cuma untuk satu orang ya. Sebenarnya untuk satu orang. Dan di sini bi an takhlafaha kullun mubalaghatan ya, maksudnya nanti bisa ditempatkan padanya kul tapi untuk mubalaghah fil madah, berlebihan di dalam memuji seorang. Contoh misalkan, karena ini contohnya ar-rajul, yang kemasukan alif lam adalah ar-rajul, berarti ya terbatas kekhususan ilmu-ilmu yang ada pada lelaki saja, enggak ada pada wanita, berarti bukan ilmu yang ada pada wanita, maksudnya gitu. Kita lihat di sini, nah antar rajul ilman, hasyiah nomor 1 ya. Maksudnya apa? Al-jami' li awsafi kulli rijal wa li khasaisil ilm al-mutafarriqah fihim. Maksudnya kamu itu adalah lelaki yang mencangkup ya, mengumpulkan seluruh sifat-sifat lelaki dan seluruh kekhususan cabang ilmu yang berbeda-beda dari para lelaki tersebut. Artinya ada pada diri kamu. Paham ya? Nah, dia tidak memberikan faedah umum secara hakiki, makanya Anda masuk pada bab usul minim usul ya. Ini majazi aja, dan ini jarang ya. Alif lam yang jarang, dan ini ya hanya segelintir aja. Baik. Titik. Nah, dengan ini selesai pembahasan al-ahdiyah sama al-jinsiyah. Lanjut lagi. Wa tubdalul lamu al-miman fi lughati himyar. Sekarang pembahasan baru. Kan kalau bahasa kita itu kan al-alif wal lam gitu ya. Nah,
Dan ada di bahasa lain namanya bahasa himyar, itu lamnya diganti jadi mim. Jadi al alif wal mim dia. Dikatakan di sini wa tubdalu lamu al, dan diganti lam yang ada pada al dengan mim pada bahasanya orang himyar. Berarti anta amrojulu ilman gitu ya. Misalkan contohnya amrijalu qawwamuna alam nisa, misal gitu ya, selain Al-Qur'an misalkan. Ja'am tulab. Paham? Ja'am tulabu. Itu itu di situ maksudnya apa? Al alif wal lam. Dan ada bahasa yang dhaif, hadis yang dhaif yang berbicara dengan bahasa mereka. Tapi kalau hadis kitanya sahih, cuma kalau bahasa merekanya dhaif. Contohnya disebutkan laisa minam birri amsiyam fim safar. Ya. Laisa minam birri amsiyamu fim safar. Ini bahasa mereka, ya dhaif jelas ya. Hadis dhaif. Dan kalau umpamanya menggunakan bahasa kita, memang ada hadisnya ya. Laisa minal birri as-siyamu fi safar. Barakallahu fikum. Paham? Fahim? Nah, ya al-himyar. Himyar ini di Yaman ya. Termasuk orang Yaman. Bahasa dari lughah Yaman dan bahasa Arab juga gitu ya. Di Yaman tuh bahasa Arabnya banyak. Artinya bahasa Arab ya Al-Quran Sunnah gitu, bahasa Quran Sunnah. Cuma bahasa lahjahnya itu yang agak banyak. Lahjahnya bahasa Arab ya, cuma ya gitulah. Barakallahu fikum. Berikutnya selesai kita pembahasan al-mu'arraf bil adah. Kita lanjut masuk al-mudhaf ila wahidin minal ma'arif. Pembahasan ma'rifat yang terakhir, kata menjadi ma'rifat itu adalah ketika kata itu disandarkan kepada salah satu ma'rifat yang telah kita sebutkan, imma kepada dhamir, kepada alam, kepada isim mausul, dan yang lain-lain. Kita baca faslun. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ammal mudhafu ila wahidin min hadhil khamsah. Adapun yang disandarkan kepada salah satu dari yang 5 ini, fanahu contohnya adalah gulami wa gulamik wa gulami wa gulami Zaidin wa gulami hadza wa gulami alladhi qama abuhu wa gulami rajuli. Nah, ini semuanya dia ma'rifat. Ma'rifat. Adapun martabahnya atau rutbahnya ala hasabi ma yudhafu ilaihi illa ad-dhamir. Fa inna ad-dhamir fi rutbatil alam. Ya, fa inna ma yudhafu ila ad-dhamir nam fa huwa fi rutbah al-alam. Barakallahu fikum kama bayyana dzalika asy-syekh rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Walau kana ba'dhum yaqul ma zala na'am fi rutbati ad-dhamir ma yudhafu ila ad-dhamir fa huwa fi rutbati ad-dhamir. Fa hadha qaul min ba'di an-nuhat. Ala kullin ikhtalafa fihi al-ulama. Barakallahu fikum. Alhamdulillah bihadza qad intahayna min babi al-mu'arrafat na'am min al-asma. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Insyaallah na'ti ila babin jadid wa huwa ma yata'allaq bi marfu'atil asma. Sah wala la? Naam. Babin jadid wa huwa ma yata'allaq bi marfu'at al-asma. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul marfu'ati minal asma. Nuwasil, afwan, ma'dziratan. Al-ma'rufat asyarah. Isim-isim yang dibaca marfu itu ada 10. Nah, sekarang kita fokus kembali pada pembahasan isim-isim yang dibaca marfu'. Nah, wahiyal fa'il wal maf'ul alladhi la yusamma fa'iluhu wal mubtada wa khabaruhu wa ismu kana wa khatiya wa ismu fa'al muqarrabah واسم الحروف المشبهة بالليس وخبر إن وأخواتها وخبر لا التي لنفي الجنس وتابع للمرفوع وهو 4 أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. نأتي إلى باب الأول وهو باب الفاعل.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul fa'il, bab fa'il. Al-fa'il, fa'il adalah huwal ismul marfu', isim yang marfu'. Berarti keluar darinya fi'il dan huruf. Fi'il huruf nggak bisa jadi fa'il. Nah, al-marfu' berarti keluar darinya mansub dan majrur. Ya, tidak boleh fa'il itu apa? Mansub dan majrur, harus marfu'. Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Yang disebutkan sebelum isim marfu' tersebut fi'ilnya. Artinya apa? Fa'il harus ada fi'il yang disebutkan sebelumnya. Tidak boleh sesudahnya. Kalau sesudahnya nanti, na'am, itu bukan jadi fa'il. Jadinya mubtada. Nah, jadinya apa? Mubtada. Fa'il itu pokoknya syaratnya dia harus isim marfu dan sebelumnya ada fi'il ma'lum. Sebelumnya ada fi'il ma'lum. Barakallahu fikum. Contoh misalkan qama zaidun. Qama zaidun, fa zaidun huwa fa'il. Kenapa fa'il? Karena dia isim marfu. Naam, yang disebutkan sebelumnya ada fi'ilnya, atau yang disebutkan setelah fi'ilnya itu juga bisa kayak gitu ya. Nah, fi'ilnya harus ma'lum. Fi'ilnya harus ma'lum, bukan majhul. Barakallahu fikum. Nah, qama zaidun. Kalau kita katakan zaidun qama, maka nanti zaidun bukan fa'il tapi dia mubtada. Qama sebagai khobar, jumlah fi'liyah fi mahalli rafin sebagai khobarnya. Nah, ada fa'ilnya qama di dalam dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala zaid. Nah, harus gitu intinya, kawan. Barakallahu fikum. Secara makna beda enggak? Ya, secara makna zahir ya sama aja gitu. Zaidun qama sama qama zaidun gitu kan. Cuma kalau di sisi balaghah ya lebih dalam lagi ada perbedaannya ya, ada sedikit perbedaannya. Barakallahu fikum. Nasil au ma huwa fi ta'wilil fi'li. Maksudnya al-madhkuru ma huwa fi ta'wilil fi'li. Artinya apa? Isim marfu yang disebutkan sebelumnya ada kata yang mana kata tersebut bisa ditakwil menjadi fi'il. Ya, kata tersebut bisa ditakwil menjadi apa? Fi'il. Jadi ini isyarat ikhwan fillah kepada isim beramal amalan fi'il. Sebagaimana antum tahu ada isim di sana beramal amalan fi'il, di antaranya isim fa'il, isim maf'ul gitu kan. Dia bisa beramal amalan fi'il. Naam. Dan ketika dia beramal seperti amalan fi'il, hakikatnya naam, ya dia itu seperti fi'il dan dia bisa dirubah menjadi fi'il. Contoh misalkan aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Apakah dua zaid itu berdiri? Ya. Aqaimun az-zaidani. Nah, az-zaidani dia di sini sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena dia disebutkan setelah, ya karena dia isim marfu dulu ya. Karena dia isim marfu yang disebutkan setelah kata yang mana kata ini bisa ditakwil atau dirubah menjadi fi'il. Karena aqaimun az-zaidani fi manzilati qaulina aqama zaidani. Ya. Karena aqaimun az-zaidani seperti ucapan kita aqama zaidani. Nah. Aqaimun az-zaiduna, ya, aqaimun az-zaiduna ay aqama az-zaiduna. Itu namanya fi ta'wilil fi'il. Ntar insyaallah akan ada lagi di dalam pembahasan mubtada khobar ya, tentang pembahasan tambahan ini, dan juga ada lagi di dalam bab isim beramal amalan fi'il. Nah, sebenarnya nanti ini ya bercampur dengan mubtada khobar karena na'am barakallahu fikum ketika dia jadi fi'il kan dia ya la mahala min i'rab gitu kan. Contohnya misalkan aqama zaidun, qama ini fi'il madhi la mahala laha min al-i'rab. Az-zaiduna fa'il buat qama. Tapi masalahnya, na'am, kalau yang beramal kepada zaiduna itu qama, sebentar ya. Kalau yang beramal kepada zaidun itu qama, na'am,
Selesai perkara, mudah itu, gitu kan. Koma anda ada i'rabnya sebagaimana anak katakan tadi ya. Qoma zaiduna, ya qoma zaiduna berarti barakallahu fikum. Qoma fi'il madhi la mahal min i'rab. Zaiduna sebagai fa'il. Tapi masalahnya, nih anak ulangnya. Masalahnya kalau umpamanya yang beramal kepada zaiduna adalah qaim. Ya. Qaimun zaiduna, sekarang i'rabnya qaim itu apa? Nah, itu kan masalahnya. I'rabnya qaim itu apa? Maka jawabannya qaim di sini adalah mubtada. Qaimun az-zaidun yang dia bisa ditawil kepada fiil yang bentuknya adalah qaimun, dia adalah mubtada. Nah, az-zaiduna sebagai fa'il, dia bukan khobar. Nanti sadda masada khobar. Dia menutupi kedudukan dan na'am khobar. Barakallahu fikum. Terus kenapa kok kalau fi'il madhi tidak ada mahalnya saat kalau umpamanya isim ada mahalnya? Al-jawab, fi'il madhi dia mabni. Fi'il madhi apa? Mabni, ya fi'il madhi atau fi'il yang mabni dia tidak punya mahal. Fi'il yang mabni tidak punya mahal. Demikian pula huruf yang mabni, semua huruf mabni. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Setiap huruf mabni haknya dan dia tidak punya mahal huruf itu. Barakallahu fikum. Ini asal, hukum asalnya kayak gitu, kan. Ya. Nah, adapun isim maka dia memiliki i'rab, memiliki kedudukan, makanya harus kita perhatikan kedudukannya. Nah, kita ulang. Al-fa'il adalah isim marfu yang disebutkan setelah fi'ilnya, fi'il ma'lum, barakallahu fikum, atau disebutkan setelah kata yang dia bisa ditakwil menjadi fi'il. Ini nanti insyaallah kita akan lebih rinci lagi pada babnya. Wa huwa ala qismain, dan dia terbagi menjadi dua bagian, dhahir dan mudmar. Ya, fa'il ada dhahir, ada mudmar. Ya, fa'il dhahir ini adalah fa'il yang dia adalah kalau di dalam al-muyassar gitu kan. Fa'il itu bentuknya apa? Isim kan? Sah wala la? Fa'il dari isim. Na'am barakallahu fikum. Kalau di al-muyassar itu isim kan ada dua gitu ya. Ada isim yang dia mu'rab 9, ada yang mabni 5 gitu kan ya. Lalu kita tambahin lagi ya khonafillah. Fa'il yang berbentuk zahir itu ketika fa'ilnya salah satu dari isim yang 9 yang di al-muyassar itu mufrad segala macam dan semisalnya beserta i'rabnya, atau ketika dia berbentuk domir atau ketika dia berbentuk isim yang mabni selain domir, ya, atau ketika dia berbentuk isim yang mabni tapi selain domir, seperti qoma hadza, qoma haula, berdiri mereka, haula fa'il, ya. Qama alladzina ja'u, berdiri orang-orang yang telah datang. Atau na'am zahir yang dia berbentuknya muawwal bisharih. Ini tambahannya, fa'il ada na'am yang sharih dan muawwal bisharih. Ntar ada disebutkan di sini sebenarnya ya, disebutkan di sini. Ingat yang zahir itu na'am dia isim yang 9 atau dia isim mabni selain domir. Barakallahu fikum. Atau dia adalah isim tapi isimnya muawwal bisharih yang ditakwil dengan masdar, biasanya dengan an, huruf nasib yang dia bisa mentakwil fi'il. Nanti kita akan jelaskan di sini. Kita baca dulu. Fazahir nahu contohnya qala Allahu qala rajulani wa ja'al mu'adziruna yauma yaqumun nasu. Ini isyarat ya dari musannif rahmatullah alaih. Ya, mau zahirnya berbentuk mufrad, musanna, jama', mudzakkar salim atau jama' taksir, ma syi'tum. Al-muhim huwa zahir. Lanjut. Wa yawma idzin yafrahul mu'minuna qala abuhum, asmaul khamsah. Na'am barakallahu fikum. Wal mudmar, di sini disebutkan ya, di sini disebutkan fa'il yang berbentuk muawwal bisharih. Ana contohkan. Yu'jibuni
Yu'jibuni an tadhhaba, membuat saya takjub, an tadhhaba, kamu pergi. Artinya kepergian kamu membuat saya takjub. An tadhhaba, kalau kita lihat di sini apa i'rabnya? Barakallahu fikum. Yu'jibuni fi'il mudhari mabni mu'rabun gitu ya, fi'il mudhari marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim alamatu rafihi apa namanya? Ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Ini nunul wiqayah mabniyun. Nah, mabniyun. Kemudian liya dhamirun muttasilun mabniyun ala al-kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih li yu'jibu. Sekarang yu'jibu udah ada fa'ilnya belum? Kalau jawab belum ada. Kita curigai di sana ada an masdariyah. An ini namanya harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin, sebagaimana kita udah belajar gitu kan. An harfu masdar. Kenapa dikatakan harfu masdar? Karena setelah an ini bisa membuat fi'il setelahnya jadi masdar. Ini kan an ini kan masuknya kepada fi'il doang kan, nggak bisa ke isim gitu kan. Karena dia membuat fi'il setelahnya jadi masdar, itu pertama. Dikatakan harfu masdarin wa istiqbalin. Dikatakan istiqbal ya karena dia maknanya akan datang. An membuat fi'il mudhari menjadi makna yang akan datang. Setelah sebelumnya fi'il mudhari itu kan bisa sekarang atau akan datang. Tapi kalau kemasukan an pasti dia maknanya akan datang. Wa nasbin dikatakan huruf nasab karena menasabkan. Menasabkan fi'il mudhari dan dia datangnya barakallahu fikum pasti punya mahal. Punya kedudukan. Kenapa punya kedudukan? Karena an ini bisa mentakwil yang setelahnya jadi masdar. Kalau dia tidak punya kedudukan, nanti masdarnya dibaca apa? Harokatnya apa? Mahalnya apa? I'rabnya apa? Maka di sini pasti dia punya i'rab, punya mahal. Nah, kita sebutkan, kita simpulkan di sini mahalnya dia fa'il. Fa'il yu'jibu. Kita takwil lebih jelas lagi. Yu'jibuni zahabuka. Ya, pergimu membuat saya takjub. Mafhum ikhwan fillah, ya. Ini termasuk fa'il yang zahir. Ini termasuk fa'il yang zahir, tapi zahirnya muawwal bisharih. Ditakwil kepada isim sharih. Mafhum ikhwan? Ya, di antara yang muawwal bisharih ini ya dia bisa berbentuk an masdariyah tadi atau anna. Ya, anna temannya inna. Barakallahu fikum. Nanti kita akan jelaskan lagi pada bab inna dan anna. Nah, ini hanya faedah tambahan. Ya, ana lebih suka aja lebih luas-luas gitu kan. Karena kan biasanya kan kalau syarah mutamimah sebagian ustadz itu kan ya ada yang luas banget itu pakai syarah gitu kan. Ada yang ala kadarnya gitu kan, tapi kita pengennya pertengahan aja gitu kan. Nah, anak rekam, anak arsipkan supaya nanti antum pamannya mau istifadah atau bagaimana, barakallahu fikum. Lanjut. Wal mudmar dan mudmar nahu qaulika. Ini jenis yang kedua ikhwani fillah azakumullah jami'an ya. Jenis fa'il yang kedua adalah fa'il berbentuk dhamir. Fa'il berbentuk dhamir atau mudmar. Barakallahu fikum. Contohnya adalah darabtu wa darabna ila akhirih kama taqaddama fi faslil mudmar. Sebagaimana yang telah berlalu pada fasl dhamir, ya gampangnya gini ya ikhwani fillah. Ini kan fa'il ini kan identik dengan fi'il. Kalau ada fi'il wajib ada fa'il. Nah, kalau ada fi'il wajib ada fa'il. Fa'il ini berbentuk dhamir, berbentuk zahir. Nah, fa'il yang berbentuk dhamir yaitu adanya pada fi'il aja udah ya. Pada tasrifan fi'il, antum tinggal urusin tasrifan fi'ilnya, madinya, mudhari'nya, amrnya. Ya. Pasti di dalamnya ada fa'il berbentuk dhamir. Ya, kecuali pada huwa hiya. Fi'il madi huwa daraba, darabat, mudhari' yadribu, tadribu. Itu belum bisa langsung kita pastikan di dalamnya ada dhamir. Ada fa'il yang berbentuk dhamir. Kenapa? Karena kalau huwa hiya, nah, ini adalah fi'il yang fa'ilnya itu terkadang berbentuk dhamir dan sering berbentuk isim zahir. Karena fa'il yang berbentuk isim zahir itu ya yang ada
cuma pada fiil huwa hiya doang. Tidak ada yang lainnya. Terus sebagaimana akan datang penjelasannya. Berarti selain huwa hiya, ini kaidah dari anak pribadi ya, huwa hiya intinya ya. Selain huwa hiya, maka dia fa'ilnya pasti ada di dalam fiil tersebut. Tidak usah bingung-bingung cari fa'il lagi. Karena kalau kita baca kitab, wajib kita cari fa'il. Kalau ada fiil. Kata Ibnu Hisham itu, aib, hina bagi seorang yang mengi'rab ketika ketemu fiil, tidak cari fa'ilnya. Tidak dapat fa'ilnya. Na'am, barakallahu fikum. Na'am, lanjut. Waladhi fi ta'wilil fi'il qa'imun az-Zaidani. Dan yang contohnya pada ta'wil fi'il adalah qa'imun Zaidani. Karena qa'imun Zaidani sebagaimana kama masaltu lakum anifan, qauluka au qauluna qa'imun Zaidani fi manzilati qaulina aqama Zaidani. Barakallahu fikum. Insyaallah saya tibayin dzalik wa ziyadah. Wa qala ta'ala mukhtalifun alwanuhu ay yakhtalifu atau takhtalifu alwanuhu. Hakadha barakallahu fikum. Hadha ma yata'allaq bi al-fa'il muqaddimatan insyaallah nazidu hadha al-bahath fima ba'd bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Nakif ila hadha wa bihadha al-qadar barakallahu fikum. Nuwasil insyaallah darsana. Nastarih awalan. Jazakumullah khairan katsira. Ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.